Pak Wihadi, baru-baru ini pemerintah mengumumkan ada paket insentif untuk bisa mendukung daya beli dan juga perekonomian Indonesia. Tapi dari pandangan Anda, Pak, seberapa efektif sebetulnya paket insentif ini untuk bisa menjawab tantangan real yang ada di masyarakat? Apakah Anda melihat memang ini sudah sesuai dengan basis data, kemudian juga tepat sasaran, Pak? Ya, jadi begini, stimulus yang diberikan oleh pemerintah pada saat ini, di 2 bulan ini kan memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Q2. Dan kebetulan ini adalah kaitannya dengan hari libur. Maka ada beberapa hal stimulus yang dikaitkan juga kaitannya adalah dengan transportasi. Jadi ini saya kira untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Q2 ini menjadi lebih baik. Saya kira ini pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus yang di mana ini diharapkan memang yang langsung kepada penerima. Jadi ini langsung ke penerima, seperti misalnya tarif jalan tol itu kan langsung kepada mereka yang melalui jalan tol itu. Apapun tujuan dan kemana kebutuhannya, tentunya ini mereka akan menikmati daripada tarif tol itu. Kemudian juga penambahan daripada penerima BLT. Dan kemudian juga adanya penambahan daripada penerima daripada gaji ya, gaji yang 3,5 juta ke bawah itu akan menerima penambahan lagi. Nah, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena mereka dengan angka dana yang diberikan itu maka mereka akan bisa mendorong untuk ada pembelian daripada pertumbuhan ekonomi yang ke depan. Artinya paket stimulus yang sebesar 24 triliun ini targetnya untuk jangka pendek ya Pak di kuartal 2 2025 ini Pak. Tapi kalau pandangan Anda sektor-sektor mana sih Pak yang mungkin kurang tersentuh dari beragam paket insentif ini Pak? Memang saat ini kita ada beberapa hal yang kita lihat bahwa paket-paket ini adalah paket-paket yang secara keseluruhan ya. Kalau kita lihat secara jalan tol ini kan ini dipakai oleh semuanya. Maka di sini adalah secara industri ini mereka paket yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan lebih banyak lagi di semua sektor. Jadi kalau kita bicara sektor-sektor mana yang belum tersentuh, saya kira dengan transportasi ini adalah memberikan satu efek yang dimana menurunkan daripada biaya daripada transportasi. Ya kan transportasi ini kan moda transportasi ini kan bukan hanya perpindahan orang, tapi perpindahan barang juga terjadi. Jadi diharapkan memang ini bisa langsung multi efeknya bisa ke semua daripada industri, gitu kan, industri beda bidang gitu kan. Jadi kalau kita bicara mana yang belum tersentuh hingga saat ini memang kita memberikan ini adalah untuk memang stimulus dalam rangka memang ada liburan sekolah dan diharapkan bahwa dengan liburan sekolah itu perekonomian akan berjalan dengan baik. Gitu kan. Dan kita tahu juga Pak bahwa memang pemerintah mengalokasikan sekitar 23 triliun dari APBN. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan trade-off antara bagaimana menjaga defisit fiskal yang sehat di satu sisi juga untuk mendorong perekonomian di kuartal 2 nanti? Ya, ini kalau kita melihat masalah defisit daripada defisit fiskal, memang saat ini bahwa APBN itu baru 23%, ya. Karena kemarin kita ada efisiensi, sehingga sekarang ini sedikit kita sudah perlahan untuk kita lepas daripada sektor-sektor yang memang kemudian program-program yang memang sudah kita lepas juga, pemerintah juga sudah lepas daripada efisiensi itu, sehingga kita melihat bahwa defisit APBN kalau kita lihat dengan penerimaan itu kita harapkan dengan APBN yang kita lepas di sini maka penerimaan juga akan memberikan penerimaan yang lebih baik lagi sehingga permasalahan defisit ini sedikit kita juga mesti akan tetap mengacu kepada defisit kita yang 600 triliun dalam satu tahun. Nah, kalau kita lihat defisit yang dari awal ini, kalau kita hitung per defisit per bulannya masih dalam masih dalam masuk wajar yang kita lihat bahwa defisit per bulannya masih dalam situasi yang terjaga sampai dengan 600 triliun sampai akhir periode ini. Pak, tadi sebelumnya Anda kan sempat katakan bahwa memang dengan beragam insentif yang digelontorkan ini diharapkan juga bisa memberikan multiplier effect. Tapi satu sisi kita juga tahu bahwa kondisi yang menjadi masalah klasik adalah saat ini bantuan ataupun mungkin subsidi yang diberikan cenderung tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana dengan
paket insentif yang digelontorkan ini bisa betul-betul tepat sasaran dan juga berbasis data, Pak? Jadi begini, kalau kita bicara mengenai masalah data, mungkin yang sering yang sering dipermasalahkan ini adalah bagaimana untuk data daripada para pekerja. Tentunya dengan kita melihat dalam Sostek tenaga kerja itu sudah kita melihat data itu sudah cukup baik sehingga pemberian daripada insentif untuk penggajian itu tentunya sudah berdasarkan data daripada jam sostek ketenagakerjaan. Kemudian kalau kita melihat mengenai masalah insentif yang diberikan lagi adalah BLT, itu kan memang data itu ada di Kemensos dan data itu kan dari pemberian-pemberian yang selama ini kan sudah diperbarui dan ini sudah saya kira sudah menjadi lebih baik lagi untuk diberikan sesuai dengan sasaran yang memang mereka membutuhkan. Kemudian kalau kita bicara mengenai masalah transportasi, itu adalah transportasi, kita lihat bahwa transportasi ini kan tidak hanya jalan tol, tetapi penyerbangan ASDP juga akan mendapatkan mendapatkan daripada stimulus itu. ASDP ini tentunya penyerbangan jalan yang kita lihat bahwa itu adalah moda daripada antar pulau yang mungkin dalam pendek ya, kemudian PLNI juga akan mendapatkan itu. Saya kira ini adalah masyarakat juga akan merasakan bahwa ini sudah bisa dilakukan oleh semuanya dan mereka mendapatkan daripada transportasi. Jadi memang